Hai semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Berikut ini adalah sedikit ulasan untuk hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Tapi sebelum kita lanjut, buat yang baru bergabung jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk info terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Nadia kembali berulah. Sejak Intan dan Dani mencoba memperbaiki hubungan mereka, Nadia seakan tak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk kembali harmonis. Nadia akan selalu mencari celah untuk mengacaukan kebahagiaan mereka. Dan kali ini dia menemukan momen yang tepat saat tanpa sengaja melihat Dani berada di makam Azam. Nadia merasa ada sesuatu yang janggal dan nalurinya benar. Nadia menyaksikan sesuatu yang cukup mengejutkan dan tahu ini akan menjadi senjatanya untuk mengganggu hubungan Intan dan Dani. Di makam itu, Dani tak sadar jika ada seseorang yang diam-diam mengawasinya. Hatinya yang sudah lama terbebani akhirnya meledak di hadapan makam Azam. Di tengah sunyi, Dani meluapkan perasaannya yang selama ini tertahan. Ia mengakui pernikahannya dengan Intan itu hanyalah keterpaksaan semata. Semua ini katanya ia lakukan demi Saleha dan Nando. Dani ingin agar Nando mendapat kesempatan menjadi suami Saleha dan bisa menjaganya dengan baik. Pengakuan itu tanpa sepengetahuan Dani telah direkam dengan cermat oleh Nadia. Tak perlu waktu lama, Nadia segera mengirimkan rekaman itu ke ponsel Intan. Video itu tiba saat Intan sedang menikmati momen langka dengan Dani. Saat semuanya terasa sedikit lebih baik setelah sekian lama, namun setelah menonton video tersebut, hati Intan terasa hancur berkeping-keping. Bayangan kebersamaan mereka semalam seolah menjadi ironi pahit. Intan merasa seakan-akan harapannya yang mulai muncul kembali sirna dalam sekejap. Sebagai seorang istri, Intan merasa tak ada yang lebih menyakitkan daripada mendengar pengakuan bahwa pernikahan mereka hanyalah keterpaksaan. Intan bertanya pada dirinya sendiri, hati istri mana yang tak hancur ketika mengetahui bahwa semua cinta yang ia perjuangkan ternyata hanya bertepuk sebelah tangan. Intan mulai terjebak dalam lingkaran kebencian dan kesedihan yang kian mendalam. Kepercayaannya kepada Dani kembali goyah, dan benih ketidaksukaannya terhadap Saleha semakin membesar. Setelah mendengar pengakuan yang meremukkan hatinya, Intan tak bisa menyembunyikan kemarahannya kepada Dani. Ia merasa bahwa cintanya sia-sia, dan kebenciannya pada Saleha pun semakin tak terbendung. Setiap usaha untuk memulihkan hubungan dengan Dani terasa seperti mimpi kosong. Ketika Dani menyadari perubahan sikap Intan, ia kebingungan. Tak terpikir olehnya bahwa kata-kata yang ia ucapkan di makam Azam dapat sampai di telinga Intan. Dani yakin saat itu tak ada orang lain di sana. Namun ia tetap heran dari mana Intan bisa mengetahui pengakuannya yang begitu personal. Intan tahu bahwa jika ia mengungkapkan kebenaran tentang Nadia, kemungkinan besar Dani akan semakin curiga pada niat Nadia. Namun Intan memilih untuk menyimpan rahasia itu. Intan tak ingin membuat situasi semakin rumit, meski hatinya terlanjur terluka. Di sisi lain, Nadia merasa puas telah berhasil memicu kehancuran hubungan Intan dan Dani. Senyum penuh kemenangan tersirat di wajahnya. Sementara itu, mempersiapkan rencana berikutnya. Di sisi lain, semakin hari semakin banyak orang yang mulai menaruh curiga kepada Nadia. Bara yang sudah mengetahui sepak terjang kejahatannya terhadap Saras merasa perlu untuk lebih waspada dan siap siaga. Apalagi Bu Heni serta Saleha juga telah mendengar percakapan mencurigakan antara Nadia dan Dita yang seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Dengan semakin banyaknya orang yang menyadari sisi gelap Nadia, Nando pun merasa beruntung.
Situasi ini memberi harapan baru baginya untuk membongkar rahasia besar yang selama ini disembunyikan Nadia dari semua orang. Sementara itu, di tengah kegaduhan yang melibatkan Nadia, Dita dan Gania mulai merasa sedikit lega. Gania kini rutin melakukan terapi di dokter ortopedi profesional yang memberikan harapan akan kesembuhan kaki Gania. Setiap sesi perawatan membawa harapan baru bagi mereka berdua yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Dengan dukungan penuh dari Dita, Gania merasa lebih kuat dan optimis menghadapi masa depan. Di sisi lain, Ferdi juga menunjukkan perhatian yang lebih besar kepada Gania. Ia tampak mau membantu istri pertamanya itu untuk mencapai kesembuhan. Meski alasan sebenarnya adalah untuk memperlihatkan citra baik di hadapan Pak Rahmat. Di balik tindakannya, Ferdi berharap bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari Pak Rahmat, meski tak sepenuhnya tulus. Karena baginya, membangun citra lebih penting daripada kejujuran. Dan Ferdi juga berusaha untuk memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kecurigaan yang kian menumpuk itu membuat Nadia semakin sulit bergerak dengan leluasa. Dia mulai merasakan bahwa pandangan setiap orang tertuju padanya. Di balik senyuman dan sikap ramahnya, Nadia merasa terperangkap dalam situasi yang mengancam posisinya. Setiap gerak-geriknya kini diperhatikan, membuat Nadia harus ekstra hati-hati dalam menjalankan rencananya. Namun, meski posisinya terjepit, Nadia tak ingin menyerah begitu saja. Merasa tertekan oleh keadaan, ia pun menyusun rencana baru yang lebih licik. Kali ini, Nadia berencana untuk menyingkirkan Dita dari rumah Pak Rahmat. Baginya, kehadiran Dita hanya menambah kesulitan. Maka, untuk mencapai tujuannya, Nadia berniat melibatkan Reza, yaitu dengan cara berpenampilan mirip sekali dengan Dita. Dan ia nantinya akan menculik Reza seolah jika Ditalah yang melakukan itu semua. Dalam kejahatannya itu, Nadia melihat Reza sebagai alat untuk menekan Nando dan Saleha. Meski sadar akan resikonya, Nadia tak peduli. Baginya, mencapai tujuan itu lebih penting daripada dampak buruk yang mungkin menimpa orang lain. Maka Nadia pun mulai mengatur langkah-langkah untuk bisa membuat Dita yang akan dijadikan sebagai pelakunya. Di tengah-tengah berbagai peristiwa itu, ketegangan semakin memuncak. Sementara Nadia terus menjalankan rencananya dengan Reza sebagai sasaran, Bara, Boheni, Saleha, dan Nando semakin fokus memantau setiap gerak-geriknya. Satu kesalahan kecil saja dari Nadia akan membuka pintu bagi mereka untuk mengungkap sebuah kebenaran. Meski banyak pihak yang merasa terancam oleh kelicikan Dita, harapan untuk mengakhiri tipu dayanya kini mulai terbuka.